Sebuah satelit mengelilingi bumi pada orbit berbentuk lingkaran dengan jari-jari R dan mengalami kuat medan gravitasi G. Agar kuat medan gravitasi menjadi setengahnya, tentukan jari-jari orbit yang harus ditempati oleh satelit tersebut. Berarti ini kita tulis dulu ya awalnya, kan R jari-jarinya itu R ya. Oh, berarti ini langsung jari-jari ya, bukan ketinggian. Kalau misalnya ini keterangannya ketinggian, berarti nanti jari-jarinya itu tinggal ditambahkan sama titik tengahnya. Nah, ini berarti gambarnya kayak gini. Misalnya ini bumi, ini anggap aja bulat ya. Bumi, kemudian ini orbitnya satelit berbentuk lingkaran dengan jari-jari R. Ini berarti langsung gini. Nah, R. Ini jari-jarinya udah langsung diukur dari pusat buminya atau garis tengah buminya. Kalau yang tadi soal yang sebelum-sebelumnya itu kan di ketinggian tertentu. Nah, itu baru. Jari-jarinya harus ditambahkan dengan titik dengan jari-jari bumi. Ketinggian ditambah jari-jari bumi. Kalau soal ini udah langsung jari-jarinya R gitu. Jadi nggak ada ketinggian, nggak ada keterangan ketinggian. Berarti ini jari-jarinya langsung R. Kecuali kalau di sini tuh keterangannya ketinggian R. Nah, berarti nanti tinggal ditambah R ditambah H-nya gitu. Mengalami kuat medan gravitasi G. Berarti G-nya, kuat medannya G. Agar kuat medan gravitasi menjadi setengahnya. Ini berarti G2 ya? Iya. Setengah G. Tentukan jari-jari orbit yang harus ditempati oleh satelit tersebut. Berarti agar kuat medannya menjadi setengah. Berarti antara lebih rendah atau lebih tinggi gitu ya. Ini berarti maksudnya si soal ini. Jari-jarinya bisa lebih rendah di sini atau di sini. Nah, ini kita bisa pakai perhitungan. R2-nya ini berapa? Bentar, kita ganti nanometer. Berarti ini kita bisa pakai perbandingan ya kalau kayak gini. Iya. G1 dibanding G2. Gimana tadi kalau G rumusnya? Konstanta konstanta apa namanya? Gravitasi gitu. G Konstanta besar. gravitasi umum Newton atau G besar Iya. dikalikan M per R kuadrat kalau salah ya. M per R. Ini karena satu Kuadrat. R1 ya, kuadrat. R1 Kalau kuadrat. masanya ini kan sama ya, jadi kita anggap aja M. Kalau G2 ini berarti sama ya. G kalikan M per R2 kuadrat. Nah, ini seperti biasa kalau sama kita coret. Sehingga nih jadi gimana, Daryl? Jadinya? Berarti G1 banding G2 sama dengan R1 kuadrat banding R2 kuadrat. R gimana? Gimana? Tadi R apa? Kembali ke R2 kuadrat banding R1 kuadrat ya. R2 kuadrat per R1 R1 kuadrat kuadrat. gitu ya. Ini Iya. R2-nya ke atas. Ini kan asalnya 1 per R1 kuadrat per 1 per R2 kuadrat. Karena kan GM-nya hilang. Jadi tinggal 1 per R1 kuadrat per 1 per R2 kuadrat. Sehingga nih kalau misalnya kayak gini, ini pembagian itu bisa diubah ke perkalian. Jadi ini bisa dikali R2-nya, R2 kuadratnya dibalik. Jadi R2 kuadrat per 1. Jadi hasilnya G1 per G2 sama dengan
R2 kuadrat per R1 kuadrat. Nah, ini kita bisa masukin ya nilai-nilainya. G1-nya G, bentar nih tak ubah namanya aja. G1-nya G, kemudian G2-nya ini ya, setengah G, setengah G. R2-nya R2-nya gimana? Berarti gimana nih? 2 ya? 2 R per R2-nya R. Sebentar. gimana R2-nya? Aduh. Berarti apa G per R kuadrat per apa setengah R1 kuadrat? Nah, R2 kuadrat kan sama aja bukan nah ya kan? kita tulis dulu ya. R2-nya ini kan kita cari ya. Iya. Nah, yang kita cari. Terus R1-nya tadi R ya. Iya. Nah, R. Berarti ini kita bisa pindah ke sini. Berarti R2 kuadrat sama dengan, ini bisa kita coret ya, karena sama-sama G. Ini kita bisa Iya. coret karena sama-sama G. Berarti gimana nih? R2 kuadrat sama dengan? 2/1. 2/1. R2 kuadrat per R kuadrat sama dengan 2/1 ya. Iya, benar. R2 kuadrat per R1. Oh, bukan. R1-nya tadi kan sudah R ya. R Iya, kuadrat per sama dengan 2/1. berarti Atau R2 R2. Ini R-nya, R kuadratnya dipindah ke ruas yang sebelah kiri. Jadi 2/1 kalikan R kuadrat. Jadi oke. R2-nya sama dengan 2 R akar, kuadrat. ya. Berarti berapa nih nilainya? 2R. Akar 2 berapa? Kan 2R. Oh iya ya. Gimana nih berarti? 1,4 kurang lebih seingat saya tuh. Nggak tahu deh. Nah, jadi ini yang kalau R kuadratnya gimana? Akar R kuadratnya. Gimana? R kuadratnya jadi R. R. Jadi R akar 2. Lalu ini misalnya kalau gak ada apa tuh namanya, gak ada pilihannya. Jadi kita bisa pakai akar 2 itu 1,4 ya tadi, 1,4 sekian R. Oke. Jadi nilai R2-nya itu agar percepatan gravitasinya itu setengah dari G awal adalah 1,4 R. Berarti kira-kira di atas ini ya. Enggak ke atas ini. 1,4. Aduh, nggak kelihatan. Kira-kira di sini 1,4 R. Agak tinggi berarti. Kalau gini berarti kan kesimpulannya gimana, Dera? Semakin tinggi benda, gaya gravitasinya gimana? Semakin rendah. Berarti semakin jauh benda itu dari pusat, misalnya nih planet ya, misalnya nih satelit, semakin jauh satelit dari pusat planet, berarti gaya tariknya itu semakin kecil gitu ya.